Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Pizon, NPM 2241-1207 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan memahami kepemimpinan dalam organisasi. Jika berbicara mengenai kepemimpinan atau leadership, ada dua konsep penting, yaitu tentang mempengaruhi dan memotivasi. Salah satu suatu tantangan dalam mengelola bisnis adalah leader yang belum mempunyai sense of leadership. Kepemimpinan terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek pemimpin, aspek bawahan, dan aspek spiritual dan aspek situasi. Kauser dan Posner mengatakan bahwa karakteristik utama seorang pemimpin adalah jujur. Pemimpin yang jujur diharapkan mampu membawa anak buah dan perusahaan ke arah yang lebih baik. Pemimpin yang baik juga harus mempunyai dampak kepada orang lain dan mampu berinteraksi. Pengertian kepemimpinan. Pendapat para ahli tentang kepemimpinan, yaitu Stoner. Kepemimpinan adalah di mana proses-proses pengarahan dan memberi pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubung tugasnya. Robbins. Kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi sebuah tim atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dari pengertian kepemimpinan, kita dapat memperoleh gambaran tentang kepemimpinan dalam konteks organisasi, yaitu A. Dalam melaksanakan tugas, seorang pemimpin tidak bekerja sendiri tetapi dibantu oleh anggota yang lain. Pemimpin harus cepat tanggap atau responsif terhadap persoalan dan mempengaruhi kebutuhan serta harapan anggotanya. B. Pemimpin harus mampu membuat perencanaan seperti rencana kegiatan, sasaran, target, merencanakan sumber daya. C. Kepemimpinan mempengaruhi orang lain dan bertanggung jawab baik secara pribadi maupun bersama untuk mencapai tujuan bersama. D. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Dalam mempengaruhi orang lain tersebut membutuhkan kekuasaan. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan. Pendekatan teori-teori kepemimpinan sebagai berikut. A. Pendekatan teori sifat, trait theory. Teori sifat ini menjelaskan bahwa ekstensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Seorang pemimpin dapat dilihat berdasarkan sifat-sifat dari lahir, bakat, dan ciri-ciri kepribadiannya, personality seperti latar belakang kehidupan, pengalaman, keyakinan, sikap, perasaan, dan imajinasi, dan selalu mengembangkannya kepribadian. B. Pendekatan teori perilaku, behavior theory. Teori perilaku ini mendasarkan asumsinya bahwa kepemimpinan harus dipandang sebagai hubungan di antara orang-orang. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kemampuan dalam berhubungan dan berinteraksi dengan segenap anggotanya. C. Pendekatan teori lingkungan, environmental theory. Teori adalah ini asumsi dasar lahir seorang pemimpin adalah melalui evolusi sosial dengan memanfaatkan kemampuan untuk bertindak mengatasi masalah yang timbul pada situasi tertentu, spontanitas. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah organisasi. Untuk mencapai tujuan antara lain tergantung pada kepemimpinan yang efektif. Berdasarkan sumber daya referensi dan implementasi di lapangan bahwa efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh 1. Tanggung jawab dalam mengambil segala risiko. 2. Memiliki komitmen yang keyakinan yang tinggi. 3. Mampu memilih gaya kepemimpinan. 4. Mampu mengatasi dan berbagai godaan. 5. Mampu berpikir dan bertindak secara holistik. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seorang pada saat memimpin, mencoba, dan mempengaruhi orang lain. Efektivitas seorang pemimpin dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, yaitu dimilikinya. Menurut Kurt Lewin, dan ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu 1. Gaya kepemimpinan otokratik. Ini sangat disiplin dalam menjalankan tugas kegiatannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dalam pengambilan keputusan biasanya tidak melibatkan anggotanya, dan pola komunikasi yang terjadi adalah satu arah dari pemimpin. 2. Demokratis. Gaya kepemimpinan demokratik ini memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada semua anggota. Semua terlibat aktif dalam mengambil keputusan, dan pemimpin bersikap terbuka mau menerima masukan dari orang lain demi keputusan dan kemajuan perusahaan. 3. Laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire ini memberikan kebebasan mutlak kepada anggotanya untuk berkreasi, sehingga anggota dituntut berinisiatif, kreatif, dan inovatif. Dalam hal ini pemimpin bersifat pasif. Pemimpin memiliki peran sangat penting dalam memberikan arah dan tujuan organisasi. 1. Memotivasi bawahan. 2. Memberi penghargaan karyawan yang berprestasi. 3. Objektif dalam menangani konflik.
4. Tegas dalam menilai kompetensi karyawan. 5. Mendengarkan dan memahami kesulitan karyawan. 6. Berinisiatif dan berani mengambil risiko. 7. Mendukung keputusan yang ditetapkan bersama. 8. Mendelegasi pekerjaan. 9. Menerima dan mempertimbangkan maukan dari bawahan. 10. Mempengaruhi orang lain dan melakukan sesuatu. 11. Mengambil keputusan yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Hafizon, NPM 2241-1207 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan, mengetahui dan memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia UTS. Pengertian pengembangan sumber daya manusia UTS. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia baik secara makro maupun mikro memiliki manfaat yang penting. Manfaat pengembangan sumber daya manusia UTS: meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan pengembangan bangsa, meningkatkan produktivitas kerja kinerja organisasi, meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konsepual, dan moral karyawan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam bentuk waktu tertentu, meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan, meningkatkan hubungan antara superior dan bawahan-bawahan kerja tim dan kolaborasi di antara subunit, meningkatkan kesejahteraan profesional, motivasi, dan kebanggaan karyawan. Tahap-tahap pengembangan sumber daya manusia UTS: analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pengembangan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan tujuan organisasi dan kebutuhan karyawan. Pendahuluan. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia berdasarkan hasil analisis kebutuhan manusia. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Mengevaluasi pengembangan sumber daya manusia untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program pengembangan. Manfaat pengembangan sumber daya manusia UTS bagi organisasi: meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja untuk organisasi, meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, meningkatkan daya saing organisasi di pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan reputasi organisasional. Manfaat pengembangan sumber daya manusia UTS bagi karyawan: meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, moral karyawan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam kurun waktu tertentu, meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan, meningkatkan kesejahteraan profesional, motivasi dengan kebanggaan karyawan. Faktor-faktor mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia: 1. Faktor kebutuhan organisasi, kebutuhan karyawan, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran. Metode pengembangan sumber daya manusia: pelatihan, pendidikan, pembinaan, penghargaan. Pelatihan adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Awards are a form of appreciation given to employees who excel in order to increase employee motivation and job satisfaction. Kesimpulan: pengembangan sumber daya manusia sangat penting bagi perkembangan perusahaan atau organisasi. Tahap-tahap pengembangan sumber daya manusia meliputi analis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Metode pengembangan sumber daya manusia meliputi pelatihan, pendidikan, pembinaan, dan penghargaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.